Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara di Deep Talk with Pase dalam program Tadarusan Alkitab. Dan di malam hari ini kita akan coba menyelesaikan surat Paulus ya kepada jemaat di Filipi, saudara ya. Jemaat di Filipi ini hanya beberapa pasal saja. Ini pasal ketiga, dan kita akan selesaikan pasal keempat ya saudara ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali ada dalam program Deep Talk with Pase. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus, dan kami siap diberkati lewat Tadarusan Alkitab surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab saudara ya, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga. Bersama saya juga siapkan terlebih dahulu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Ya, perikopnya kalau saudara sudah buka di dalam Filipi pasal ketiga,
Judulnya Kebenaran yang Sejati. Jadi kita baca bersama-sama sebenarnya kebenaran yang sejati itu seperti apa. Jadi bersama kita akan coba membahasnya ya. Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus di pasal 3. Ada kalimat yang cukup tajam. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, terhadap penyunat-penyunat palsu. Apa konteksnya, saudara? Kenapa Paulus ngomong ini? Siapa yang dibilang sebagai anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu ini? Yakni orang-orang yang mengajarkan dan juga menaruh kepercayaan kepada Kristus, tapi lebih pada hal-hal yang lahiriah. Jadi kalau tadi ya, mereka lakukan Taurat, mereka disunat, mereka lebih ngomongin hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya, menekankan pada hal yang lahiriah semata, itu yang disebut oleh Paulus sebagai hal-hal di atas tadi. Saya tidak bilang bahwa perbuatan itu tidak penting. Saya selalu mengatakan iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, pada dasarnya adalah mati, kosong. Tapi bukan berarti prinsip itu, ya, melakukan perbuatan kita tempatkan jauh lebih tinggi daripada prinsip bahwa kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau bagi saya, kita selamat itu karena kasih karunia Tuhan, semata-mata. Ya, makanya iman itu penting kepada Tuhan. Tapi iman yang penting kepada Tuhan itu ya harus terlihat dong dalam ekspresi hidup kita sehari-hari. Karena orang lain itu tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan kita, wong Tuhan kita tidak kita lihat dan mereka lihat. Nah, mereka akan bisa melihat Tuhan yang kita sembah lewat apa yang kita ekspresikan dalam keseharian. Makanya kata Yakobus, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ya, seperti Abraham dikatakan Bapa beriman karena memang perbuatannya itu perbuatan yang kerennya luar biasa, mempersembahkan anak tunggalnya. Meskipun kata Tuhan lewat anak tunggal ini keturunanmu akan seperti bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Tapi ketika Tuhan minta agar Ishak dikorbankan, anak tunggalnya dikorbankan, Abraham melakukannya juga. Imannya dengan tindakannya selaras. Ya. Nah, di zaman dulu banyak guru-guru palsu, ya. Pekerja-pekerja yang palsu, nabi-nabi palsu di dalam komunitas orang Kristen yang lebih menekankan pada hal-hal lahiriah tadi. Karena mungkin mereka berasal dari perjanjian lama, dari agama Judaism, yang memang menekankan pada perbuatan-perbuatan lahiriah yang sebenarnya memang harus diakui itu yang ditunjukkan oleh orang-orang beragama saat itu. Perhatikan berapa kali Yesus mengkritik orang Farisi, orang Saduki, dan juga imam-imam. Mereka berdoa sambil angkat tangan, kencang-kencang, selalu mau duduk di tempat yang paling utama. Ya, selalu memberikan persembahan dengan bangganya, terlihat oleh orang lain. Tapi sebenarnya ya mereka hatinya tidak demikian. Dan orang-orang seperti ini ketika bertobat juga masih membawa budayanya. Makanya saya selalu bilang, saya kagum sama Paulus karena dia termasuk orang Farisi, tapi sebelum dia tampil sebagai rasul, sebagai pengajar di dalam kekristenan, dikatakan kalau kita baca di surat Galatia, dia harus ke Nabatea dulu, ke tanah Arab, kurang lebih 3 tahun. Sejak dia ketemu Yesus di jalan menuju ke Damsyik, dia buta, dia ada di Damsyik, belajar dasar iman Kristen. Sebelum dia ketemu dengan Kefas di Yerusalem, ya dia ke tanah Arab dulu 3 tahun kurang lebih, baru saat itu dia berani untuk ke Yerusalem. Ngapain dia kurang lebih ada jeda 3 tahun di tanah Arab itu? Ya, kalau saya menafsirkannya, dia mulai belajar untuk memahami iman barunya. Sehingga ketika dia menjadi guru dalam ajaran Kristen ini, dia tidak mengajarkan dengan perspektif Judaism, agama Yahudi yang dia benar-benar percayai dulunya.
Makanya saya selalu mengatakan ya, kalau ada orang dari luar sana tidak Kristen menjadi Kristen, jangan cepat-cepat dijadikan guru, jadi pengkhotbah, diberikan mimbar atau untuk diberikan tempat untuk bersaksi. Ya. Dialah dulu dia mengenal dasar-dasar iman Kristen yang benar ya. Belajar dulu berkomunitas, belajar dulu kebenaran, belajar dulu Alkitab yang dulunya dia nggak pernah baca. Sampai ya kita lihat dia sudah matang, sudah dewasa, baru kita kasih kesempatan dia untuk berkhotbah, bersaksi di mimbarnya Tuhan. Ya, jangan ujuk-ujuk gitu, mentang-mentang orang top gitu, kita langsung kasih tempat, kasih panggung. Wah, bahaya, saudara. Ya, dan Paulus mengatakan itulah yang disebut anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Satu sisi ngajarin Yesus kepada banyak orang Kristen, tapi lebih menekankan pada perbuatan-perbuatan lahiriah, sehingga akhirnya orang Kristen yang memang baru mengenal imannya ini, ya, dalam perspektifnya ya menjadi orang Kristen yang lebih harus memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Akhirnya hal-hal yang lahiriah itulah menjadi ukuran, menjadi patron, ya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan lahiriah itu. Itu kan kita bisa lihat fenomenanya di Ananias dan Safira. Ya. Ya. Ada budaya saat itu, orang yang bertobat menjual hartanya untuk diberikan itu kepada rasul-rasul untuk dipakai untuk pelayanan. Dan itu dikagumi oleh banyak orang. Nah, Ananias Safira ini juga niat pengen punya nyari nama gitu. Dia sudah bertobat, siapa bilang belum bertobat? Dia sudah jadi Kristen saat itu, Ananias dan Safira. Mungkin menjadi bagian dari 3.000 orang yang bertobat di hari Pentakosta itu. Ya, tapi karena pemahamannya salah, ya, dia pikir melakukan hal yang lahiriah itu penting, ya dia, yang penting gue udah nabur deh. Ya, tapi ya cheating sama Tuhan, curang sama Tuhan, hatinya nggak bener. Akhirnya mati. Jadi belajarlah untuk mengimani sesuatu yang benar. Kita ini selamat cuma karena kasih karunia Tuhan aja. Pengampunan itu diberikan Tuhan cuma-cuma kepada kita. Baru kalau saudara masih dikasih umur panjang sama Tuhan setelah bertobat itu, responlah pertobatan dengan baik. Undang Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita sehingga akhirnya hidup kita bisa mencerminkan hal-hal yang berkenan pada Tuhan sesuai dengan iman baru kita ini. Kan begitu, ya. Lanjut ya, ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, karena dia orang Farisi kan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus memang seperti itu dulunya. Perhatikan nih deskripsinya Paulus. Disunat pada hari ke-8, Yahudi sekali. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, benar-benar orang Yehuda. Karena Israel Utara itu kan 10 suku, Israel Selatan itu kan 2 suku, Benjamin dan Yehuda. Yang besarnya Yehuda. Akhirnya menjadi bangsa Yahudi, kenapa? Karena wilayahnya wilayah yang ditempati oleh suku Yahudi atau suku Yehuda. Paulus orang Yahudi asli. Karena dia dengan suku Yehuda, itu Benjamin, suku Benjamin dan suku Yehuda bersatu menjadi kerajaan Israel Selatan. Orang Ibrani asli, orang Yahudi asli, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi yang benar-benar menjadi orang-orang yang percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub lewat Taurat Musa dan juga hukum-hukum yang lisan. Pokoknya hukumnya lisannya Musa, sunnah itu ya. Itu juga diterapkan dengan presisi oleh orang Farisi. Jadi secara harafiah ya kelihatan banget. Ya ini saya maafkan kalau saya out of context ya. Cuma kemarin saya ada perdebatan, ternyata katanya dengar-dengar ya, saudara kita yang mayoritas di Indonesia yang beragama Muslim itu di Qurannya itu sholat 5 waktu itu tidak dikatakan, tidak ada gitu katanya 5 waktu, tapi ada perintah untuk sholat gitu ya. Nah 5 waktu itu ternyata adalah sunnah ya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi gitu katanya, Nabi mereka tentunya ya, itu dipraktekkan dan diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi dan akhirnya diajarkan lewat pengajaran ya. Itulah ya
gambaran misalnya orang Farisi. Jadi kayak contohnya, orang Farisi di hukum Tauratnya cuma sucikanlah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Tapi orang Farisi meneruskan dengan pengajaran-pengajaran lisannya Musa dan juga para nabi-nabi mereka terdahulu, bahwa di hari Sabat itu kalau makan harus cuci tangan, ya, harus juga nggak boleh bekerja, bahkan jangankan bekerja yang berat, itu memetik bulir gandum pun tidak boleh. Jadi hukum lisan itu akhirnya lebih yang hal lahiriah, ya, itu kan memetik bulir gandum, ya, cuci tangan itu kan hal-hal lahiriah, itu lebih ditekankan oleh orang Farisi dibandingkan dengan orang Saduki atau orang lain gitu, yang sama-sama beragama Judaism. Jadi ya Paulus sebenarnya lebih ke hal-hal lahiriah, tapi ketika dia bertobat dia tidak menekankan itu lagi, ya. Dia mengajarkan dengan penekanan bahwa kalian itu selamat bukan karena perbuatan kalian, kebaikan kalian, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Hukum kasih karunia atau the grace itu, ya. Lanjut ya. Apa namanya, ayat 6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Soal Taurat itu paling keren, bahkan ketika Kristen dianggap sebagai aliran sesat. Paulus berkata, aku seorang yang penganiaya jemaat, ya, ayat 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu yang membuat dia ternama, yang membuat dia hebat dengan semua tadi, orang Farisi lah, ahli Taurat lah, suku Benjamin lah, orang Ibrani asli lah, mentaati Taurat lah, dan so on and so on and so on, itu semuanya sekarang ini kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, inilah esensi kekristenan, saudara. Bahwa di masa lalu, Paulus kebetulan masa lalunya tadi. Nah, kita kan masa lalunya bukan ahli Taurat. Kita kan masa lalunya bukan orang Benjamin, bukan orang Ibrani, bukan yang taat sama hukum Taurat. Kita kan punya background masing-masing yang berbeda dengan Paulus. Esensinya Paulus yang mengatakan dulu yang hebat-hebat itu, ya, kuanggap sekarang rugi, ya. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itulah yang utama, lebih mulia daripada semuanya. Mestinya kita juga gitu. Saudara hebat di masa lalu karena kau punya pekerjaan bagus, karir bagus, posisi bagus, ekonomi bagus, keluarga bagus, pendidikan bagus, dan semuanya tadi, mestinya itu tidak lagi kita anggap seperti yang hebat-hebat. Mestinya ketika kita hubungkan dengan iman kita kepada Yesus, semua tadi kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus itu lebih mulia, lebih luar biasa daripada yang lain-lainnya. Kan begitu. Ya, ayat 10. Ayat 8 masih ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, ya, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi semua yang hebat itu dibuang atau dilepaskan Paulus seperti sampah. Apa yang sampah dipelihara? Makanya saya selalu mengatakan kalau kita punya track record yang hebat di masa lalu pun juga nggak usah diingat-ingat lah. Ya, kalau mau disaksikan kepada orang lain ya nggak usah terlalu sering, nggak usah itu aja gitu. Karena banyak orang bersaksi dulu. Ya cobalah kesaksiannya up to date yang hari ini. Ya, ngapain bersaksi yang dulu lagi gitu ya. Padahal yang dulu itu ya meskipun hebat, kesaksian mengalami Tuhan itu ya anggapannya seperti sampah kalau bagi saya. Emang kenapa gitu? Kalau di masa lalu kau pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpimu atau di kamarmu, apa yang hebat dari semua itu? Ya, hebatnya justru ketika kau mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan di masa lalu, dan kau akhirnya menempatkan Tuhan lebih mulia dari segala-galanya, dan sampai detik ini setelah belasan tahun lewat, setelah puluhan tahun lewat, kau punya iman yang luar biasa dan menjadi manusia yang benar-benar unggul, manusia yang luar biasa. Itu yang harusnya diekspresikan. Jadi bagi saya di masa lalu ketemu Tuhan sekalipun, kalau hidup saya sekarang ini masih brengsek, ya buat apa? Berarti kita tidak merespon kemurahan Tuhan dengan menjumpai kita di masa lalu kan? Ya. Jadi kebenaran atau kepercayaan kepada Kristus itu harus benar-benar luar biasa kita terapkan. Ya. Itu anugerah, kebenaran itu yang diberikan kepada kita itu anugerah. 10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Itulah kerinduan Paulus. Agar apa tadi ya? Mengenal Tuhan lebih sungguh lagi, ya, mengenal kuasa kebangkitan dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Kuasa kebangkitannya, yes, itu kan bicara mujizat, tapi juga tadi apa? Persekutuan dalam penderitaannya, siap menderita bagi Tuhan. Tapi orang Kristen sekarang kan pengennya mujizat aja. Yang ditekankan kuasa kebangkitan, Yesus sanggup, Yesuslah yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang mengalahkan maut. Itu yang digembar-gemborkan, nggak salah. Ya. Tapi Paulus juga mengajarkan, ayo dong kita juga punya persekutuan akan penderitaannya. Sehingga banyak orang Kristen nggak mau menderita karena Tuhan. Orang Kristen kalau ada masalah di depan karena Tuhan, dia langsung cari Allah, berbalik Allah, atau mengalihkan langkahnya ke samping sehingga tidak melewati itu. Menghindari yang disebut dengan penderitaan. Padahal kalau penderitaan itu dari Tuhan, itu sesuatu yang harus dikerjakan karena Yesus pun mengerjakan itu. Ketika dia harus hadapi penderitaan salib, dia lewati itu dengan gagah berani. Tapi banyak orang Kristen yang diingat cuma kebangkitannya aja. Nggak ingat bahwa kalau nggak ada penderitaan, tinggal Yesus mati. Nggak mungkin ada kebangkitan orang mati itu. Gitu saudara ya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku dapat mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Itu yang menarik, saudara. Ya. Paulus mengatakan bahwa kenapa semua yang hebat di masa lalunya itu dibuangnya seperti layaknya sampah? Kenapa dia mau memuliakan Tuhan di atas segala-galanya? Kenapa dia bisa sampai seperti itu di akhir hidupnya? Dia selalu setia. Dalam kondisi di penjara pun dia bisa mempertobatkan orang. Karena tadi, yang ayat 12 tadi, dia tidak pernah merasa dia pernah mendapatkan sesuatu. Yang disebut dengan jemaat Korintus, jemaat Galatia, saat ini kita ngomong jemaat Filipi, itu kan jemaat Kristen yang dibuat atau dibangun oleh pelayanan Paulus. Tapi dia tidak pernah menganggap itu semuanya. Bukannya dia tidak bangga, buktinya ketika kita baca surat Filipi, Paulus berkali-kali berkata, aku berdoa dan bersyukur melihat kamu. Aku selalu mendoakan buat kamu. Aku bangga sama kamu. Jemaat Filipi bukan dilupakan oleh Paulus, tapi Paulus tidak pernah merasa bahwa jemaat Filipi itu ada karena dia. Jadi Paulus tuh selalu sepanjang hidupnya ingin melayani lagi, mempertobatkan di kota tertentu lagi. Ya. Dia selalu keluar dari zona nyaman. Dia sudah nyaman di Filipi, ada jemaat, hidupnya diberkati, disokong oleh jemaat, dia nggak nyaman, dia keluar lagi, bentuk jemaat yang lain lagi. Nah, orang Kristen tuh mestinya begitu, saudara ya. Ya. Benar-benar nggak pernah merasa bahwa dia sudah mendapatkan mendapatkan semuanya dan sudah merasa dia sempurna, tapi merasa bahwa aku belum mendapatkannya dan aku mau menangkapnya, aku mau berlari-lari dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya aku dapat mendapatkannya. Kata Paulus, karena aku pun juga ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, ayat 13. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang dikerjakan Paulus. Dia lupakan yang di belakang biarlah berlalu. Dia arahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Kemarin dia ikut lomba maraton, dia sudah dapat medali, sudah dapat piala, sudah dapat hadiah uang. Dia lupakan itu semuanya, seolah-olah dia nggak pernah juara maraton. Dia mengarahkan diri pada lomba maraton di depan, seolah-olah dia belum pernah mendapatkan juara, seolah-olah dia belum pernah naik podium, supaya dia terus bisa berlari-lari dengan sungguh-sungguh kepada tujuan sampai di garis akhir dan mendapatkan hadiah. Ketika dia dapat hadiah lagi, 1 hari ke depan, itu juga dibuangnya, nggak dianggapnya hebat, seperti sampah aja. Dia kembali mengarahkan dirinya ke depan lagi, melihat ada jadwal kapan ada perlombaan maraton lagi, dia persiapkan diri lagi, dia berlari dengan sungguh-sungguh di hari H itu, seolah-olah dia belum pernah dapat juara, belum pernah naik ke podium, seperti first time-nya dia. Ya. Sehingga akhirnya dia sampai finish dan juara. Berikutnya diulangi lagi, siklus itu mesti jadi siklusnya kita. Jadi jangan pernah merasa, wah saya sudah hebat mendapat 5 achievement, penghargaan.
Saya sudah punya jemaat dan cabang gereja ada 5, jemaat total ada 20.000. Wah, saya sudah hebat lah. Ya. Kalau sudah selesai atau sudah merasa hebat, maka sudah berada dalam zona nyaman. Dan orang yang dalam zona nyaman, orang yang tidak akan bertumbuh lagi. Ya, nangkap saudara. Lanjut. Ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Tuh disarankan Paulus yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi saudara, Paulus mengingatkan kita bahwa kita yang sempurna dalam pemikiran mestinya berpikir seperti itu. Apa itu? Tadi saya bilang, jangan pernah merasa sudah mendapatkan sesuatu. Jangan pernah bangga dengan apa yang ada di belakang. Coba arahkan diri kepada apa yang di depan. Seolah-olah kita belum mendapatkan apapun itu. Sehingga kita bisa berlari-lari dengan tujuan yang benar. Supaya apa? Supaya dapat sesuatu itu. Ya. Dan ini butuh pengertian. Ya. Butuh hikmat. Yang ini nanti akan saya, atau sudah pernah dengar khotbahnya di hari Minggu kemarin. Itu sudah saya khotbahkan panjang lebar. Saudara bisa lihat, ikuti. Mestinya hari Senin ini sudah muncul versi yang full khotbahnya saja, tidak ada ibadahnya. Ya. Perikop berikutnya. Nasihat-nasihat kepada jemaat ayat 17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah setelah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru musuh salib Yesus. Ya. Jadi kata Paulus, ikutlah teladannya. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Itulah yang harus menjadi teladan. Nah, menjadi teladan berarti apa? Orang yang kita amati memang hidupnya firm dalam Tuhan. Bukan cuma kehidupan pelayanannya, tapi kehidupan sehari-harinya firm dalam Tuhan. Dan Paulus merindukan ini terjadi pada jemaat Filipi. Di ayat 18 dia sambil menangis, ya, menceritakan bahwa kerinduannya agar jemaat Filipi seperti itu, dan dia juga menangis karena dia lihat banyak orang di luar sana yang hidupnya seperti musuhnya Tuhan, seterunya salib. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Orang yang bermusuhan dengan salib tidak mau peduli bahwa salib itu adalah kebenaran, nggak peduli karya salib. Orang-orang seperti ini orang-orang yang dikatakan tadi akan binasa. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Sebab apa? Sebab Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi orang yang masih perkara duniawi, mikirnya duniawi mulu, ya. Terus mereka juga Tuhan mereka tuh perut. Yang penting perut gue kenyang lah. Apain aja juga, ngebunuh orang pun asal perut gue kenyang gue lakuin. Wah, kacau. Ya. Jadi kalau orang sudah Tuhannya tuh perut, kemuliaannya itu aib, pikiran mereka tertuju pada perkara duniawi, itu udah mengerikan, ya. Saya doa sungguh supaya nggak ada di antara kita yang punya karakter seperti itu. Ayat 20. Karena kewarganan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita belajar di sini, saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan yang ingin kita lakukan, bahwa kita diminta untuk menjadi pribadi yang yang berusaha untuk mengubah tubuh kita yang hina ini, mengubah sesuatu yang buruk itu, ya, sehingga kita bisa serupa dengan tubuh kemuliaannya. Kita bisa benar-benar serupa dengan dirinya, itu saudara, ya. Karena Paulus mengingatkan bahwa kewarganegaraan kita itu kewarganegaraan di dalam surga, bukan kewarganegaraan dunia ini.
orientasi hidup kita, cara pikir kita, cara pandang kita yang kita buai lewat perbuatan itu harus sesuai dengan sorga. Ya, semoga saudara memahami hal ini ya, sehingga kalau paham ya akhirnya bisa mengerti dengan sungguh dan sama-sama kita hidupi hari-hari ini ya, supaya saudara juga menjadi pribadi yang ya nggak ada didapati dia cacat celah ketika kita akhirnya berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka nanti. Saudara, ini ayat 21 di pasal 3 ini selesai sebenarnya ya. Tapi ada satu ayat yang muncul di pasal 3. Kita naikin aja ya saudara ya, kita baca ya. Ya, ini hanya satu ayat saja ya. Sebenarnya berada dalam pasal 4 ayat 1 ya, tapi karena perikopnya masih nyambung dengan perikop atas, kita baca ya. 3:1 ya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi karena tadi ya, karena kita ini harus menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita sedang menantikan pengubahan tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sehingga kita akhirnya bisa menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, kita ini harus benar-benar teguh, kata Paulus ya. Berdirilah dengan mantap, dengan yakin sebagai orang Kristen, sehingga akhirnya yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang berdampak bagi banyak orang dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saudara, akhirnya Filipi pasal 3 sudah kita selesaikan, dan saya percaya semua kita diberkati. Sebelum kita akhiri di malam ini dan istirahat, kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, Filipi pasal 3 sudah kami baca, sudah kami bahas, dan kami percaya Tuhan tolong kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terus semangat dalam tadarus Alkitab, boleh baca Alkitabmu lagi. Itu jadikan kebiasaan, jadikan gaya hidup, dan akhirnya kau akan jadi pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Pribadi yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Selamat malam. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.